Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 09110410419004, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidin-Rapang, mata kuliah Teori Administrasi, dosen Kamarudin Selang, SOS MAP. Perkembangan teori administrasi publik. Sejarah administrasi publik. Sejarahnya administrasi publik atau negara lahir sejak Woodrow Wilson yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921, menulis sebuah artikel berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Politics Session Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik social system yang menjurus pada terjadinya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut karena memang fokus kajian ilmu politik bukan bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, dan tujuan negara. Sedangkan secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Administrasi publik sebelum Wilson, menurut Confucius, mengemukakan tentang prinsip administrasi yang baik. Confucius mengerjakan bahwa pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik antara pemerintah dan anak buahnya yang melakukan pelayanan harus memiliki hubungan paternalistik yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada yang diperintah. Sedangkan menurut Plato, De Wallace mengungkapkan praktek administrasi Yunani kuno. Plato membagi administrasi ke dalam 3 cabang, yaitu pengawas kota, pengawas agora, dan pengawas tempat ibadah. Plato juga menjelaskan bagaimana menentukan jumlah pengawas, seleksi sebelum bekerja, menentukan tugas dan kewajiban, dan pemberian sanksi. Menurut Nicholas McLevin, The Frenches menekankan pentingnya memiliki pelayan-pelayan publik yang mampu membantu raja. Mereka harus dipuji agar memiliki produktivitas yang tinggi. Menurut The Montesquieu, The Discipline of Laws membedakan antara sistem hukum dan administrasi. Sistem administrasi lebih difokuskan pada fungsi regulasi karena mengandalkan pedoman operasional, sedangkan sistem hukum menekankan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Jane Jackson Rosen, The Social Contract, ketika negara menjadi besar, administrasi menjadi besar pula, karena harus menagih pajak dari seluruh warga negara dalam rangka
mendukung kegiatan administrator, fungsi koordinasi pusat menjadi kompleks dan tentang koordinasi semakin panjang. Sedangkan menurut Kerlenjen Bestitbonin Prinsiplen di Administration Publik, administrasi tidak saja membutuhkan keahlian dalam menggunakan teknik-teknik tertentu, tetapi juga moralitas dalam melayani negara. Sedangkan menurut John Stuart Mill on Liberty, perlunya perbatasan campur tangan pemerintah dalam urusan lokal dan pribadi. Biarlah pemerintahan lokal mengekspresikan keinginannya masyarakatnya. Penggeseran paradigma. Perkembangan satu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. 3. Apabila cara pandang itu mendapat tantangan dan mengalami krisis atau anomali, maka kepercayaan akan berubah dan orang akan mencari cara pandang yang lebih sesuai. 4. Administrasi publik pernah mengalami anomali itu sebagai akibat terjadinya penggeseran paradigmanya. 5. Merujuk pada pandangan Robert Goldberg, Nicole Henry menyatakan bahwa standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Fokus adalah mempersoalkan what of the flight atau metode dasar yang digunakan, lokus yaitu where of the fight atau tempat metode di mana dimaksud ditetapkan. Atas dasar ini, Henry membagi 5 paradigma, yaitu 5 paradigma administrasi. Pengaruh ilmu pengetahuan dalam teknologi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, di mana daerah dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan. Adapun fungsinya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan melalui pemampatan informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan administrasi atau pemerintahan supaya dapat terbentuk administrasi yang transparan dan juga dapat meningkatkan program administrasi yang baik dan efektif. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi administrasi itu sendiri sebagai pangkal tolaknya di satu sisi dan dari sisi perangkat teknologi tersebut. Isu tentang arah perkembangan administrasi publik. Salah satu isu penting yang sering diungkapkan para ahli administrasi publik ke arah mana administrasi publik sekarang. Menurut Slitman 2 1991 mengungkapkan bahwa arah teori administrasi publik sangat tergantung dari apa persepsi tentang what's laurel, what is the meaning of the goal life, what are the method for realization the best organization format, what is the vision of the ignorant. Mengajukan pada 4 model administrasi publik yang dinamis, di mana salah satu cenderung dianut oleh suatu negara pada masa tertentu. Keempat model tersebut adalah model no state, bold state, French state, dan frost state. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.